Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Di pagi hari ini kami kembali menerima kemurahan Tuhan melalui kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Biarlah dengan kesemuanya ini ya Tuhan, boleh mensukacitakan kami untuk menjalani kehidupan dalam satu hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu, kami datang untuk bersekutu membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Firman ini akan selalu menuntun kami, mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16 firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16, oleh renungan harian Toraya diberikan tema menghampiri kekudusan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya memperhatikan seorang anak gadis yang beranjak remaja berdiri di depan gereja. Dia sepertinya ingin sekali masuk latihan menyanyi bersama teman-temannya. Kemudian saya mendekati anak gadis itu dan berkata, "Mengapa tak bergabung dengan temanmu?" Anak itu menjawab, "Maaf, pakaian saya kotor." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri pada hari ini dengan mencuci pakaian mereka. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Musa harus memasang batas bagi bangsa Israel berkeliling. Musa turun dari gunung mendapatkan bangsa Israel dan menguduskan diri serta mencuci pakaiannya.
Selain itu, Musa memerintahkan untuk bersiap pada hari yang ketiga dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Bersetubuh tidak dianggap dosa bagi suami istri, tetapi itu dianggap membuat orang najis secara ritual selama sehari. Pada hari ketiga ketika terbit fajar, ada kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kekudusan kehidupan terjadi dalam hidup kita. Dalam pertama Petrus pasal 1 menekankan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan hidup itu telah diterima dalam kasih Kristus yang menguduskan orang yang percaya kepadanya oleh darahnya dan pengorbanannya di Kalvari. Hanya saja kita terus diingatkan agar kekudusan kehidupan terus nampak dalam sikap dan perbuatan dengan tidak mencemarkan kehendak Tuhan ketika kita menjalani kehidupan ini. Itulah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah dalam sepanjang kehidupan ini kita selalu waspada untuk tetap menjaga kekudusan hidup supaya kita selalu berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersukacita untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini dengan tetap menjaga kekudusan hidup kami, baik itu melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku kami serta perkataan, supaya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini senantiasa berkenan dan mensukacitakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menopang kami. Bapa di sorga, sertailah kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ketika bekerja, baik ketika bertanggung jawab di luar rumah karena pekerjaan, pun juga bagi jemaat-Mu yang tinggal di rumah. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh mendatangkan berkat sukacita dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi keadaan jemaat-Mu, yang mana pada saat ini mungkin ada yang sakit, ada yang berduka cita, ada yang sementara dalam tekanan oleh karena kesulitan hidup. Kami memohon Tuhan dengan lawatan kasih Engkau menyapa mereka, Engkau menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk menjalani hidup dalam pengharapan bahwa doa-doa mereka akan dijawab sesuai dengan masa dan waktu yang Tuhan kehendaki. Demikian juga keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang sementara diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Biarlah hikmat dari Allah terus menolong kami, supaya kami boleh memandang semua itu adalah bagian dari hidup yang harus kami jalani di dalam pengandalan yang sungguh-sungguh kepadamu, dan kami tetap waspada dan tetap taat dengan aturan atau himbauan yang dinyatakan oleh pemerintah untuk keselamatan kami. Bapa di sorga, biarlah dengan kesemua itu memampukan kami untuk selalu setia dan percaya bahwa apapun yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam hidup kami. Pemerintah kami, tenaga medis, Polri, bahkan TNI, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, mohon kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh semangat. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami yang datang membawa segala kehidupan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.